Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Doni Haji Baskoro. Saya ingin menjelaskan tentang Test Driven Development atau yang biasa disebut dengan TDD. Ini adalah outline yang akan saya jelaskan. Pertama, terdapat definisi dari TDD, terus tahapan metode dari TDD, manfaat dari TDD, lalu macam-macam X unit. Salah satunya ialah J unit dan juga contoh implementasinya pada J unit dan apa yang dihasilkan pada J unit tersebut. Masuk ke dalam definisi, di mana TDD ini merupakan salah satu pengembangan dari Agile metodologi, yaitu metodologi yang efektif untuk mengelola resiko perangkat lunak dan memproduksi perangkat lunak berkualitas, di mana mulai berakar di perindustrian. Nah, hal ini dilakukan untuk mengurangi bug yang sering terjadi pada metode tradisional. Nah, dari situlah muncul Test Driven Development. Test Driven Development atau TDD bersifat counterintuitif, di mana kode uji diprogram sebelum kode fungsional dari tes tersebut diimplementasikan. Berlatih dari TDD berarti merancang perangkat lunak yang dapat diuji setiap saat di bawah metode otomatisasi. Anggaran dan kendala waktu adalah ancaman bagi pengembang software ketika melakukan pengujian. Nah, untuk itu TDD secara sistematis membalikan pola-pola ini agar memudahkan bagi pengembang ketika melakukan pengujian. Perlu diketahui juga bahwa pengujian ini merupakan salah satu bentuk dokumentasi yang dapat membantu pengembang untuk memperbaiki software yang sedang dibangunnya. Nah, berikut adalah alur kerja dari TDD. Pertama ialah mengidentifikasi bagian dari fungsi sistem atau fungsi tunggal dari metode tersebut. Nah, yang kedua ialah melakukan pengujian untuk memverifikasi fungsionalitasnya apakah sudah berjalan secara benar atau belum. Yang ketiga yaitu tahapan startup kode fungsional yang diuji untuk memungkinkan kode pengujian ini dikompilasi. Nah, yang keempat adalah pengompilasian dari kode pengujian tersebut, di mana pada tahap ini kita akan bisa melihat apakah software yang kita bangun itu gagal atau bisa berjalan dengan sempurna. Nah, yang berikutnya ialah flash out kode fungsional, lalu dikompilasi ulang lagi untuk menjalankan tes, dan setelah itu dilakukan refaktor kode fungsional. Lalu ulangi tahapan ke-6 dan ke-7 ini sampai melewati tahap uji dan kode fungsional bersih dilaksanakan. Dan tahapan terakhir adalah mengulangi semua tahapan-tahapan dari mulai nomor 1 sampai dengan nomor 8 sampai semua fitur berhasil diimplementasikan. Hasil dari pengujian TDD ini adalah terdapat tiga step, yaitu sukses, failure, dan juga error. Manfaat dari TDD ialah pengecekan kode-kode pemrograman secara ini untuk memberikan kepercayaan yang lebih. Yang kedua ialah dapat menuliskan beberapa macam tes atau pengujian, mulai dari awal sampai setelah siklus berlangsung. Yang ketiga, mewajibkan programmer untuk melakukan test method. Yang keempat ialah butuh dilakukan refactoring agar software menjadi maintainable. Selanjutnya, untuk menjaga kode tetap simpel dan memperbaiki kualitas dari kode tersebut. Nah, salah satunya ialah dengan X unit. Secara umum, X unit itu merupakan satuan framework untuk melakukan pengujian secara otomatis. Setiap X unit framework terdiri dari test case abstraction, test suite abstraction, test fixture mechanism, dan test runner and user program. Nah, contoh dari X unit yang banyak digunakan di berbagai bahasa pemrograman dan platform ialah X unit untuk Smalltalk, J unit untuk Java, C++ unit untuk C++, O unit untuk Pokemon, Test unit untuk Ruby, H unit untuk Haskell, unit test untuk Python, dan check untuk C. Nah, berikut ini adalah salah satu contohnya, yakni J unit.
di mana JUnit itu adalah original dari Java Port of XUnit yang dibentuk oleh Cat Beck dan Erich Gamma, dan sampai sekarang tetap menjadi framework terbaik dari berbagai macam XUnit untuk bahasa pemrograman Java. Nah, JUnit adalah free software dan disebarluaskan di bawah lisensi dari Eclipse dan dapat di-download melalui situs resminya yaitu JUnit.org. Nah, ini contoh cara melakukan TDD adalah dengan metode assertion pada bahasa Java. Berikut adalah contoh kodenya. Lalu pada saat melakukan pengujian harus bersifat isolasi agar tidak memengaruhi bagian-bagian yang lainnya. Dan tes outcome-nya seperti yang tadi sudah dijelaskan, ini terdapat 3 step. Yang pertama adalah sukses, failure, dan juga yang ketiga ada step error. Dan hasil akhir dari pengujian akan mengumpulkan setiap output pengujian tersebut dan dirangkum oleh JUnit. Bisa dijalankan pada command line dengan cara berikut ini, atau bila menggunakan aplikasi Eclipse dapat langsung run secara administrator. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.